ada yang kewer, kena angin dan panas. Mataharinya ada 3. Iya, benco. Pagi ini kita goes lucu lagi. Saya, Ivo, dan beberapa teman akan bersepeda dari Surabaya ke Solo. Tujuan utamanya sebenarnya untuk nonton sepak bola, tapi sekalian latihan endurance dan ngetes beberapa mainan baru. Salah satunya yang Anda bisa lihat di bawah kamera, untuk kali pertama sejak 2011, berarti sudah 12 tahun, saya tidak lagi memakai Garmin. Saya mencoba memakai IGP Sport. Ini yang seri 630. Saya juga nyoba heart rate monitornya di tangan ini. Banyak reviewer luar negeri memberi pujian untuk IGP Sport, dan karena kebetulan saya butuh backup untuk Garmin 1030 saya, nggak ada salahnya mencoba merek lain. Apalagi ini merek yang tergolong terjangkau. Jadi ini mencoba navigasinya, karena kita akan ke Solo lewat jalur yang belum pernah saya lewati. Jadi ini goes hampir 300 kilo ini cocok untuk ngecek, satu, bagaimana pengalaman pertama pakai IGP Sport. 2, benarkah baterainya tahan 35 jam. Jadi kita akan lihat baterainya sisa berapa nanti. Dan selanjutnya mencoba fitur-fitur lain. Dan saya benar-benar mencoba dengan kagetan ya, dalam artian saya tidak baca instruksi, saya langsung coba nyalakan, saya coba upgrade firmware-nya sesuai waktu menyalakan aplikasi. Dan pengalaman pertama sih saat setting awal gampang banget, lebih gampang dari Garmin. Jadi 1 goes latihan, 2 mencoba flight komputer baru. Oh ya, dan nanti di Solo janjian dengan teman-teman di Solo untuk goes bareng. Mau diajak ke rute yang pemandangannya bagus katanya. Tapi pemandangan bagus itu biasanya identik dengan tanjakan, nggak masalah. Saya juga naik Wednesday Journey KS, sama seperti yang dipakai Zaki Wardana, finish kelima di Trans America. Dan ini sepeda yang saya pakai waktu finish Unbound Gravel 200 mil tahun lalu. Yang ikut rombongan ini, depan saya Okta dari Wednesday, juga pakai IGP Sport tapi yang seri 300, juga ngetes yang seri 300, sudah dia pakai waktu Tri Island ke Lombok. Ivo, istri saya, Benco, yang makin lama makin mirip Michelin Man, dan Joko Juarez. Jadi ini tanpa pengawalan, cuman kita nggak bawa tas banyak. Kenapa? Karena siang nanti mobil saya
menyusul ke Solo karena banyak acara juga di Solo yang harus saya jalani. Jadi ini pembukanya, kita lihat nanti hasilnya. Kilometer 58 menuju Jombang. Pit stop pertama agak lega karena sudah konstan ke arah barat, jadi sudah tidak lagi melawan angin, malah agak dibantu angin, jadi speednya bisa konstan di atas 35. Kilometer 67 kita sekarang akan naik overpass memasuki kota Jombang, yang biasanya saya juluki Jombang sebagai jalan bergelombang. Setelah hampir 70 kilo ini, ada satu fitur yang saya langsung sukai dari IGP Sport 630, yaitu penunjuk gradiennya cepat sekali. Salah satu kelemahan Garmin 1030 saya adalah kalau jalannya miring, penunjuk gradiennya terlambat terus. Tapi dengan IGP Spot cepat sekali. Jadi kita langsung tahu ini berapa persen. Ini langsung muncul di layar. Kalau menggunakan merek sebelumnya bisa 1-2 detik terlambat. Tapi dengan IGP Spot penunjuk gradiennya hampir instan. Kata teman-teman, karena IGP Spot itu memakai satelit lebih banyak daripada Garmin, termasuk menggunakan satelit dari China, Beidou. Lihat di layar, cepat sekali ngasih tahu nanjak berapa persen dan turun berapa persen. Itu satu nilai plusnya. Kita masuk Jombang, jalan bergelombang. Jalan beton yang pecah-pecah ditempel dengan aspal yang sekenanya. Makanya saya juluki Jombang jalan bergelombang. Untung saya pakai ban 32, jadi masih nyaman. Kilometer 73 kita sekarang di kota Jombang. Akan pit stop pertama. Ada minimarket nanti. Sebelahnya ada soto. Ivo pengen makan. Ini hampir seperempat distance ke Solo lewat Wonogiri. Kanan jalan. Soto daging Jombang, soto ayam. Tutup. Sampai Jombang, berhenti pit stop karena udah kehabisan bensin. Tapi soto penyelamatku tutup. Oke, kita cari cemilan aja. Penco, are you okay? Hah? Rungkat. Gemoy sih. Okta, are you okay? Guys, halo guys, masih ada 200 kilo lagi. Aduh, tutup soto Ya udahlah, kita cari yang seger-seger sama ganjel. Baru semalam kita bahas. Kemarin TIJ ke Banyuwangi lawan angin. Harusnya ke arah sebaliknya itu kedorong angin. Enggak, tadi kedorong angin. Udah terakhir, tapi dari berangkat tadi ngelawan angin.
Ya Allah. Sampai luwe. Kilometer 99. Hampir 100 kilo di Nganjuk. Sepertiga jarak menuju Solo hari ini. Anginnya nyerong dari samping dan depan, jadi tangan kiri, leher kiri sakit nahan terus dari tadi. Anginnya luar biasa. Mau pakai tanduk ngeri karena anginnya dari samping. Selamat datang Kabupaten Madiun. Diawali dengan hutan Saradan. Wah, senangnya ada mendung. Hutannya sudah hampir habis. Kilometer 153, 7 kilo dari kota Madiun. Panas, angin, ampun. Kilometer 160-an, akhirnya masuk kota Madiun. Panasnya, anginnya. Biasanya jam 11.30 sampai Madiun. Ini jam 12.15 baru masuk kota Madiun. Ini mungkin salah satu kota yang penataannya terbaik di Indonesia sekarang. Trotoarnya rapi. Pusat kota. Alhamdulillah. Madiun kota pecel. Tulisannya di kanan. Ini balai kota sebelah kiri. Cakep sekali. Sebelah kanan Ka'bah, sebelah kiri Singapura. KM0 Kota Madiun kanan. Tandanya. Pecelnya tidak jauh di depan. Ini dia kiri. Dapat pecel 99. Ya ampun. Aduh. Ini pecel 99. Kopi. Ayo foto. Mbak Ana, makasih ya. Ya, sampai ketemu lagi, Bolang. Itu masih pakai bajunya Tri Island Jurlin. Kayaknya dia nggak mau pulang habis ini. Nomornya juga masih ada. Pakai map ya. Hai Mas, makasih. Suan ya, makasih. Aman Jo. Wih, terus mendingan awakku. Aduh, tadi badan rasanya kayak mau mendidih, meleleh, meledak jadi satu. Panas dan anginnya. Sudah istirahat cukup lama tadi. Udah makan di warung pecel, tapi akhirnya makan rawon. Tapi ini sudah mendingan. Kita akan meninggalkan Madiun ke arah Ponorogo. Kita akan pit stop dulu di Ponorogo, kilometer kira-kira 200. Karena setelah itu akan nanjak
ke arah Wonogiri sekitar 25 kilo. Baru setelah itu akan turun dan datar ke arah Solo. Semoga selamat, aman, dan moga-moga mataharinya segera hilang. Benjo aman. Gas dan lucu. Dan lucu. 133 kilo menuju finish. Aso. Enak juga ini mapnya IGP Sport ini. Ngasih arahnya lebih detail. Kilometer 180 akhirnya ketemu es tebu. Ibunya baik banget. Kita mau ditambahi, dikasih katanya buat dibawa sangu katanya. Gak usah, gak apa-apa. Baik ya. Dia mau bikinin tambahan tadi untuk sangu. Katanya untuk sangu katanya. Tapi gak apa-apa, kita sudah cukup. Makasih Bu. Bentar lagi Ponorogo kok. 10 paling. Iya. 10 kiloan ya. Makasih Bu. Makasih ya Bu. Ini Tebunya adanya di seberang jalan, jadi ya kita nyebrang. 42 derajat Celcius. Anginnya saya bisa lari 20-25 km per jam. Ampun, gila ini. Sekarang sudah 2:30, moga-moga sudah lagi pemanasnya berkurang. Sampai kota Ponorogo kita akan belok ke arah barat, ke arah Wonogiri. Selama jalannya masih ke selatan, kita akan terus melawan angin. Ampun. Ponorogo, Kota Riok, kilometer 183. Terus oke, kita nyampe di kilometer 192. Oh. Harusnya tadi kita berhentinya tuh targetnya di 200, tapi ada yang kewer, kena angin dan panas. Mataharinya ada 3. Angin nih, bio-bio dari segala sisi. Bu Toyib sampai terombang-ambing. Mas Joko cek kuat. Mulet. Okta, ini yang baru nyusul. Kamu kan Alfamart sebaik-baiknya. Kamu kemana aja, lama banget tak tungguin tadi. Dan hari ini ada 2 korban bergelimpangan di sini. Iya, Penco dan Kepsek. Penco apa kabar? Rungkat. Dia dari tadi ditanya apapun jawabannya rungkat. Kepsek gimana Kepsek? salah perhitungan panas dan angin. Panasnya 42-43 terus. Anginnya ya ampun. Pokoknya setiap kalah selatan ke arah selatan, speednya paling 20-25. Ini sebentar lagi, ini kan sudah kilometer 195 ya. Nanti ini habis ini belok ke kanan ke arah barat.
Nah kalau sudah ke arah barat itu lega, kenapa? Agak didorong dikit. Tapi kalau kita ke selatan, ya ampun. Belum tentu juga loh. Perkiraan kita semalam juga salah ternyata. Iya. Ya, pokoknya sampai Solo lah. Yeay, semangat ya. Atau kita loading? Enggak, no loading. Asik. Mantap. Isi bensin dulu ya kita ya. Aduh, ya Allah, Cut, lo sepatu nih. Nek tak dikit-dikit terus. Aku Daniel wong iki. Ya Allah. Semangat. Kilometer 193. Habis ini kita belok kanan ke arah barat. Ini di kota Ponorogo. Kita ke arah Wonogiri. Harusnya kira-kira 7 km lagi mulai merembet naik ya. Kita nikmati sampai kilometer 225. Habis itu turun ke Solo. Nah, jam 4 sore matahari sudah nggak terlalu lucu. Ke arah barat. Ntar belum tahu anginnya seperti apa. Tadi anginnya ngeri. Kilometer 200, lebih dari 2/3 sudah dilewati. Sekarang udah jam 4 lebih 20. Memang lebih lama dari yang kita perkirakan, tapi tadi rasanya lebih baik istirahat lama dulu menunggu panasnya berkurang. Sekarang sudah lebih sejuk sehingga bisa melaju lebih nyaman. Angin juga tidak separah tadi. Setelah ini harusnya mulai merembet naik. Ini sudah tidak terasa sudah 1% terus dari tadi. Kita akan terus naik sampai kilometer 225. Setelah itu turun 25 kilo juga ke arah Solo. Setelah itu tinggal datar menuju kota Solo. Kalau lancar kita bisa sampai sebelum jam 8 malam. Lebih berat dari yang saya bayangkan. Cuacanya, panasnya konstan 42-43 derajat Celcius. Anginnya, angin depan, angin samping, luar biasa. Seru-seru. Tapi ini keluar dari Ponorogo, jalannya relatif bagus, jadi siksaannya berkurang. Kilometer 205, pemandangan di kanan bagus sekali, perbukitannya, dan di depan juga perbukitan. Itu yang harus kita lewati. Dalam 20 km ke depan. Kilometer 207 mulai rolling naik. Merembet halus 1,5%, 2%. Kalau kamu sampai atas duluan, tungguin ya. Kira-kira 225 sampai 227. Wah, pegunungan. Yang jalannya mulus. Iya. Lebar, mulus. Rest area Bukit Soeharto.
Bukit Soeharto. Asik ya bersepeda, melewati tempat-tempat yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Kelihatan datar, tapi 45%. Kita masuk Wonogiri, Jawa Tengah. Ada segmen tanjakan, IGP spotnya langsung ngasih tahu profilnya. 7,5 kilo ke puncak. Wah, menyenangkan, nggak perlu pencet-pencet, dia langsung otomatis ngasih tahu. Dan tidak ada yang merah, hijau kuning, hijau kuning. Kita sabari aja. Wah, jalannya rusak. Kiri masalah. Kirinya nggak mau pindah. Kurang 198 meter lagi nanjak dalam 6,7 kilo. Sempat berhenti betulin kiri dulu, tadi nggak mau pindah. Moga-moga setelah ini aman. Nanjaknya kurang 5,3 kilo lagi. Halo kowe. Sunset. Gila nih barusan. Ada yang 18%. Sekitar 1 kilometer dari puncak. Kilometer 228, turunan pun nanjak. Dari KM 227. Ini ada yang mau ngomong nih. Enggak. Kilometer 229 dari 296. Aku tadi 227 Ini ya. sudah hampir Wonogiri. Kena panas 4243
derajat Celcius, rollingan, kayaknya badan sudah lagi belum fit. Konsultasi ke teman-teman dokter dulu. Tanya pipisnya seperti apa, saya bilang belum pipis dari jam 12 siang, dari jam 1 siang ya, sejak dari pecel tadi. Jadi memang Makasih Pak. Assalamualaikum mawon nggih. Pak itu Panjang mas tadi tanjakannya. masih panjang ya Pak ya? Tanjakannya banyak tapi panjang-panjang. Oh. Iya tadi Yoyo juga bilang masih 35 kilo lagi rollingan dan jalannya rusak. Iya. Jadi ya untungnya terima kasih, mungkin banyak komunitas yang kenal, jadi ada teman-teman dari Wonogiri yang mau jemput. Oh betul ini gigi. Nggih nggih jenengan betul. Makasih Pak. Gigi. Ini bapaknya sampai nganterkan minumnya dari sekolah. Matur nuwun lho Pak. Makasih Pak, udah nggak sanggup jalan Pak. Mari. Nggih. Ketemu orang baik banyak hari ini, tadi yang jualan tebu mau nyumbang apa? Oh, mau nyumbang tebu suruh bawa. Arep disangoni tebu. Iya, sama di tebu. Ini bapaknya mau mondar mandir nganterin makanan, tahu kita lagi gak sehat. Ya mungkin lagi nggak fit aja. Ivo masih fit sih, cuman terlalu bahaya mungkin. Aku loh sebenarnya mau lanjut sampai tuntas, ada temennya Okta ya. Bahaya. Boleh tak? Aku sama Okta ada temennya. Turunannya. Turunannya resiko. Risiko. Jalannya rusak ya. Jadi ya kita balas dendam lain kali nanti. Jadi sudah menurut data dari IGP Spot 630 luar biasa ini, baterainya masih sisa 45%. Padahal sudah 12 jam lebih, awet banget. Informasi tanjakannya instan, puas, jadi senang ada kompetitor dari merek yang satu itu. Summary, distance 229 kilo, average speed 26,4, heart rate maksimal 155, nggak ngepus sekali. Coba ditunjukin dong. Saya bacakan dulu ya. Total kalori 4.269. Total nanjak sudah hampir 1.100, 1.084. Gradient maksimal 19,9%. Jahanam tadi, kira-kira 4 kilo dari sini tadi. Naik turun. Ini kayaknya Zaki Wardana di Missouri itu ya kayak gini. Jadi Zaki latihannya kalau mau ikut Trans Amerika lagi, Ponorogo Wonogiri ya. Terus apa lagi ini? Temperatur tadi yang mematikan 42 sampai 43 konstan. Anginnya badan sudah agak menggigil, udah beli kaos tadi. Enaknya di Indonesia banyak warung, minimarket jualan kaos, jadi udah beli kaos semua. Jadi pelajarannya adalah badannya hancur, IGP Spot top, highly recommended. Kalau misalnya males beli yang 10 jutaan atau yang mahal-mahal itu, ini kalau nggak salah nggak sampai 3 juta, 2,5 juta ini yang mentok ya. Bukan touchscreen, pakai tombol, tapi menurut saya itu bagus karena kalau kena keringat, kalau kena apa-apa malah enak. Dan operasionalnya simple banget, aplikasinya juga simple. Mindahkan file rute itu dari WA langsung ke sini bisa, enak banget. Jadi ya, ininya selamat, sayanya enggak. See you. Oke, sekarang kita cek kesehatan Mas Joko. Masih aman? Oh, sudah ganti jersey. Aduh, are teler, kewer, ajur jum. Dan bagaimana dengan Penco? Penco sudah ngompreng. Ini tadi lucu banget. Tadi dia tuh kirim WA, Bun, aku ngompreng. Aku kan nggak ngerti ngompreng itu apa. Terus aku tanya, terus dia telepon dong. Ngompreng itu ternyata nunut uang.
Nunut apa kok gelem dinunuti? Pikir pada keluar dari gang tak stop. Pak, aku wis gak kuat Pak, pokoknya aku nunut. Sampai Wonogiri saya gak Pak gitu. Gak isa-isane sampai Surabaya. Ya wis, gak apa Pak. Gitu wis. Ya Allah, Peco. Oke. Ini istilah baru ngompreng nih ya. Kamu baru belajar. Otomatis upload langsung. Oh, ini. Gampang banget. Dinyalakan, Bluetooth nyala, langsung connect sendiri, gak usah diapa-apain. Kalau yang satunya tuh harus buka aplikasi ini enggak. Iya sama sih, cuman sama-sama simpelnya lah. Dan ini juga sama connect Strava segala macem. Overall puas banget sama ini. Malah kayaknya ini lebih enteng kalau buat jalan-jalan. Seneng lah ada kompetitornya. Supaya kalau semakin banyak kompetitor, customer, konsumen yang menang. Thank you IGP Sport. Yeay. Kembali kepada Penco. Oke, kondisi badan gimana, Cok? Kondisi badan lelah. Tapi yang paling tidak muat di kaki. Kram sudahan. Sudah pincang kali. Oke. Jadi di antara kita berlima sebenarnya kita berdua yang masih bisa melanjutkan, tapi nggak dapet izin. Rasanya gimana gitu ya, Ta ya? Gimana nih buang energi ini? besok lagi. Wah, besok lagi. Oke. Ya Allah guys, gempa guys. Ya Allah gempa. Semuanya pada keluar. Ya Allah. Tak pikir dugem, tiba-tiba gempa. Aku tadi lo bilang sama bapak dugem ini, lah kok gempa. Ya Allah, ya Allah. Sekisik goyang. Terima kasih Yoyo Solo. Terima kasih teman-teman di Wonogiri. Enak ternyata ya kalau punya banyak kenalan itu. Butuh mobil 4 kilo doang lokasinya datang. Makanya cycling is networking. Semakin banyak komunitas yang kenal, semakin saling bisa menolong. Terima kasih banyak. Catatan tambahan, tadi gempa. Gempa 1 menit. Nggak boleh ketawa ya, moga-moga ini kita nggak tahu parahnya seperti apa, karena barusan aja gempa sebelum kita naik mobil tadi. Jadi waktu kita masih di minimarket tadi, orang-orangnya langsung lari keluar semua. Ya moga-moga tidak ada apa-apa, tapi ya cerita hari ini lengkap kayaknya. Iya. Diawali dengan indah, menyenangkan, di tengah-tengah angin dan panas. Endingnya bongkeng dan hancur, gejala heat stroke. Lalu endingnya gempa. Sekarang kita tinggal 60 kilo ke Solo. Dapat Sampai ketemu. mobilnya juga bagus lagi. Kita bisa party di dalam mobil nih. Kecuali Penco ikut pick up. Oh iya, kesian banget ya. Aduh. Sepedanya di pick up. Sambil kita lihat yang kalau mau menyelesaikan rute ini kayak apa sih jalanannya ini, naik turunnya. Cus. Selamat pagi. Hari ini kita belum kapok. Hari kedua. Hari kedua, dan hari ini sedihnya adalah Capsek gak bisa ikut karena dia KO. Dia harus istirahat, karena kalau dia nggak istirahat hari ini bakalan bubar semuanya, acara batal semua. Jadi lebih baik dia save energy buat acara hari ini. Nanti masalah nikmatin videonya aja. Iya. Oke, hari ini bersama Koyoyo. Halo. Hai. Dan semua teman-teman di sini. Ini teman-teman namanya apa ini komunitasnya? SCC, Solo SCC. Cycling Community. Solo Cycling Community. Tapi kok kayaknya bentuk badannya bukan community ini umum. Komunitinya atlet-atlet ini. Karena kalau kondisi lihat badannya. geografis yang memungkinkan kita kurus-kurus. Ya. Saya menangkap kata-kata menikmati. Artinya hari ini adalah buat Rekreasi. Ya, Betul siap, ya. siap. Jangan sampai gagal loh ya, Ya. rekreasinya. Karena tadi ada judulnya menikmati. Pokoknya menikmati. Oke. Yang nonton juga menikmati, yang jalani nanti menikmati. Oke, berapa jauh kita tuh? KM-nya berapa? Under elevasi? 100 kelihatannya. Under 100. Elevasi nggak nyampe 1.400. Nggak nyampe nya 1.500 guys. Allahu Akbar. Ya apa ini
nih mau menjalani menikmati ini. Aduh, pokoknya kita putar aja. Kita Putar aja. jalani, ya. Siap. Oke. Ini ada Mas Janu. Joni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Soalnya di Solo itu rutenya nggak melewati jalur bypass, nggak melewati jalur utama. Jadi paling jalur utama itu 5 kilo, terus nanti kami masuk ke kayak jalur pedesaan. Enak ya? Iya, rutenya gitu. Dan banyak pilihan ya Benar. untuk nanjaknya ya. Banyak pilihan jalan desa ya. Jalan desa. Kalau jalan kota ya cuman ini sampai sana. Nah, tapi keluarnya dekat, nanjaknya banyak. Benar. Mulai motor langsung nanjak. Waduh. Makanya orang Solo ini kuat-kuat ya. Oh ya enggak juga. Oke lah, baiklah kita nikmati hari ini ya. Baik. Ayo. Kalau sama Omre sama Kepsek kan nggak pernah ngeliatin cewek-cewek cantik. Nah, sekarang kalau sama Butaib itu dia bisa lihat cewek-cewek. Nah, yang cowok-cowok di sana wis bosen lah ya sama yang cowok-cowok biasanya. Mana-mana ada. Di mana-mana ada. Biasanya kan sama Kepsek sama Omre lah. Ini kalau sama saya kan sing ayu-ayu ya toh. Ih, sudah berapa kilo dari mulai nanjak menu utama? Hah? Menuju ke menu utama. Ini loh, ini belum menu utama. Ini Masih pemanasan. Kan pemanasannya tadi. Ini kalau di ini fine dining main course, ini nih masih satu sebelum main course-nya. Oke. Karena ini degek-degek, kamera saya serahkan ke Yoyo. Karena Butaib gak kuat, dikokon ngevlog ambek Najak. Silakan. Siap. Bronjong. Luar biasa cakep. Cakep ya. Full. Oke, kita stop sejenak untuk menikmati pemandangan. Ini kita sampai di kelok berapa? Yang katanya kelok 1000, ini kelok berapa? 200. Ini udah kelok 200 ya. 105 berarti. Lihat ini pemandangan kota mana itu? Itu Solo. Oh, jadi Solo kita itu bisa Gunung Lawu. melihat kota Solo dari atas. Yang ada kelihatan puncaknya itu Gunung Lawu. Dan kita ini di Gunung Merbabu. Wah, luar biasa. Masih pada semangat semua ini. Gak ono kesele. Pas mendung. Oh, ya sebelah kiri tuh pucuknya Merpati. Merbabu ya. Cuman enggak. Merbabu kan ini ya. Depan ini. Merbabu depan. Yang kiri Merpati. Wah, sebenarnya cakep nih. Yang depan ini Merbabu, yang kiri Merapi. Cuman nggak kelihatan. Kita stop lagi di kelok ke 850. 850 dari 1000. Aman semuanya? Aman. Tapi HR tidak aman. Tapi luar biasa pemandangannya. Wah, super cakep. Saya getasan. Bisa. Coba mari kita bayangkan kalau awan itu bersih di Yang atas. jalan ini nanti mentok sing turun ke Ampel itu. Pucuk gunung itu kiri, akan terlihat ke kanan. sempurna pasti. Jadi itu masih Sangat belok-belok lagi getasan. Ah, Getasan ini sayang awannya pas turun di puncak. bawa lagi. Sudah tanjakannya nggak begitu tajam, cuman 3%-an ya 3%. rata-rata. Kemudian kelok-kelok dan disertai pemandangan yang luar biasa. Memang harus menikmati, luar biasa.